Kisah ini terjadi beberapa minggu setelah peristiwa mengecat langit. Baginda Raja Harun al-Rasyid masih merasa penasaran bagaimana caranya menjebak Abu Nawas dalam situasi yang benar-benar memalukan. Kali ini, Baginda tidak ingin menggunakan logika matematika atau tugas fisik, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan martabat dan harga diri. Suatu sore, Abu Nawas diundang ke istana untuk menghadiri jamuan makan privat bersama Baginda Raja dan 4 menteri senior. Tidak biasanya Baginda mengundang Abu Nawas dalam lingkaran yang begitu eksklusif. Selamat datang, Abu Nawas, sambut Raja dengan senyum yang sulit diartikan. Malam ini kita hanya akan makan, minum, dan bercengkrama. Tidak ada tugas berat, tidak ada teka-teki. Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Ia melihat hidangan di meja, ada kacang merah, kol goreng, daging kambing berbumbu tajam, dan umbi-umbian. Semua adalah makanan yang dikenal bisa memicu gas di perut. Saat mereka sedang asyik makan, tiba-tiba pret, sebuah suara nyaring terdengar. Sesaat kemudian, aroma yang sangat tidak sedap menyebar ke seluruh ruangan. Bau itu begitu menyengat hingga salah satu menteri harus menutup hidungnya dengan lengan baju. Suasana menjadi sangat canggung. Semua orang tahu bahwa suara itu berasal dari arah kursi Baginda Raja. Namun, di dalam tradisi istana, mengakui Raja Kentut adalah penghinaan besar. Sementara mengaku diri sendiri yang kentut di depan Raja adalah tindakan yang sangat memalukan. Baginda Raja, dengan akting yang luar biasa, tiba-tiba menggebrak meja dan berteriak, "Siapa yang berani-beraninya berbuat tidak sopan di hadapanku? Bau ini sungguh merusak seleraku. Siapa pelakunya?" Para menteri tertunduk lesu. Mereka tahu ini adalah jebakan. Jika tidak ada yang mengaku, Baginda akan terus marah. Jika ada yang mengaku, mereka akan dihukum karena tidak sopan. Tiba-tiba Baginda menatap Abu Nawas. "Abu Nawas, sebagai orang yang paling cerdik, aku tugaskan kau untuk menemukan siapa pelakunya. Jika kau tidak bisa menunjuk siapa yang kentut dalam waktu 5 menit, maka kau yang akan aku salahkan." Abu Nawas terdiam. Ia tahu betul bahwa yang kentut adalah Baginda sendiri. Namun, ia tidak mungkin menunjuk hidung Raja jika masih ingin kepalanya tetap di pundak. Ia mulai berdiri dan berjalan mengelilingi meja makan. Ia mendekati satu persatu menteri dan melakukan hal yang sangat aneh. Ia mulai menciumi punggung dan pakaian para menteri seolah-olah ia adalah seekor anjing pelacak. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" tanya seorang menteri dengan risih. "Sabar, tuan-tuan." Bau kentut itu seperti pencuri, ia meninggalkan jejak di udara tapi bersembunyi di kain. Jawab Abu Nawas dengan wajah sangat serius. Ia sampai di depan menteri pertama, menghirup udara di sekitarnya, lalu menggeleng bukan dia. Baunya terlalu tawar. Ia pindah ke menteri kedua, menghirup lagi, lalu berkata, "Bukan juga. Ini bau keringat lama, bukan gas baru." Hingga akhirnya, Abu Nawas sampai di depan Baginda Raja. Suasana menjadi sangat tegang. Para menteri menahan napas. Apakah Abu Nawas akan berani mencium Baginda? Abu Nawas tidak mencium Baginda. Ia justru mengambil sebuah kantong sutra kosong yang selalu ia bawa di pinggangnya. Ia mulai mengayun-ayunkan kantong itu di udara, seolah-olah sedang menangkap sisa-sisa bau yang tertinggal. "Baginda yang mulia," ujar Abu Nawas sambil mengikat ujung kantong itu dengan rapat. "Hamba telah berhasil menangkap pelakunya di dalam kantong ini." Raja mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu?" "Pelakunya adalah orang, bukan asap." "Benar, Baginda. Tapi di dalam kantong ini terdapat saksi bisu. Mari kita lakukan tes. Barang siapa yang memiliki bau mulut yang paling mirip dengan isi kantong ini, dialah yang tadi mengeluarkan gas tersebut. Karena secara medis, apa yang keluar dari bawah, asalnya adalah apa yang diproses dari atas. Ini adalah logika ngawur yang dibuat Abu Nawas untuk memojokkan semua orang." Abu Nawas mendekati menteri pertama dan membuka sedikit ikatan kantongnya di depan hidung sang menteri. "Cium ini. Tuan, apakah bau ini mirip dengan bau di dalam perutmu?" Menteri itu, karena takut dituduh, langsung menghirup kuat-kuat dan berteriak, Tidak, sama sekali tidak mirip. Nafasku harum bunga mawar." Menteri kedua, ketiga, dan keempat juga melakukan hal yang sama. Mereka semua berlomba-lomba menghirup bau busuk itu dan bersumpah bahwa nafas mereka tidak berbau seperti itu. Terakhir, Abu Nawas membawa kantong itu ke hadapan Raja. "Sekarang giliran Anda, Baginda. Jika Anda menghirup ini dan merasa baunya berbeda dengan nafas Anda, maka pelakunya pastilah salah satu dari kita yang berbohong." Baginda Raja merasa jijik harus mencium kantong berisi bau kentutnya sendiri. Jika ia menciumnya dan berkata, "Ya, ini bauku," maka ia mempermalukan dirinya sendiri. Jika ia berkata bukan,
maka penyelidikan Abu Nawas akan terus berlanjut tanpa akhir. Baginda tertawa kecil. Abu Nawas, simpan kantong busukmu itu. Aku tahu apa yang kau lakukan, ampun Baginda, kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Sebenarnya, hamba punya cara yang lebih akurat untuk mengetahui siapa yang kentut. Apa itu? Tanya raja. Orang yang paling merasa terganggu dan paling keras mencari siapa pelakunya. Biasanya adalah orang yang sedang berusaha menutupi rasa malunya sendiri. Seperti pepatah, siapa yang merasa makan nangka? Dialah yang terkena getahnya. Baginda Raja Harun al-Rasyid terdiam, lalu meledak dalam tawa yang paling keras malam itu. Kau benar-benar licin seperti belut, Abu Nawas. Kau berhasil mengubah bau busuk menjadi bahan tertawaan. Sebagai hadiah karena telah menyelamatkan muka semua orang. Dan juga muka raja secara tidak langsung. Baginda memberikan Abu Nawas sebuah gamis sutra yang baru dan harum, supaya bau kentut tadi segera hilang dari ingatan mereka. Pesan moral dari cerita ini adalah, terkadang, cara terbaik menghadapi situasi yang memalukan bukanlah dengan menunjuk kesalahan orang lain, melainkan dengan menggunakan humor dan kebijaksanaan agar semua pihak bisa keluar dari situasi tersebut tanpa kehilangan harga diri.